Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di awal pekan ini di mana indeks harga saham gabungan lebih cenderung mengalami penguatan dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hari Suwanda selaku CEO Akela Trading System. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hari, selamat sore. Apa kabar Pak? Selamat sore Pak De, baik-baik Pak De, luar biasa banget ya. Market sudah hampir 7.000 lagi. Oke, terima kasih Pak Hari sudah meluangkan waktu di Idea Channel. Langsung saja Pak Hari dari sisi pola teknikal ini, bagaimana Anda melihat penguatan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Ya ini sebenarnya kalau kita lihat mulai dari awal Agustus ya, sebenarnya ini adalah konsolidasi. Jadi sideways, dibilang uptrend juga enggak, dibilang downtrend juga enggak gitu ya. Lebih tepatnya adalah dia sideways, dia trading range. Mulai dari awal Agustus sampai sekarang ini. Dan ujiannya atau resisten lebih tepatnya itu adalah di 6.965, 6.697 ya. Nah, atau kalau kita bulatin ya level 7.000 itu tadi, itu adalah tantangannya. Selalu di situ gitu. Mulai dari awal tahun juga tantangannya juga di situ gitu. Nah, sudah berapa kali dicoba dari awal tahun, di bulan Februari nyoba nggak berhasil, turun lagi, terus kemudian nyoba lagi di bulan Mei April, akhir April, nyoba di akhir April gagal, terus kemudian mulai dari Juni sampai akhir Juli itu rally lagi, hampir nembus 7.000, namun terus kemudian sedikit turun masuk ke bulan Agustus dan kemudian dia sideways di situ di kisaran sempit antara 6.967 sampai supportnya di 6.835. Jadi 6835, di atasnya itu adalah 6967 ya, 6967 benar, 6967, di bawahnya adalah 6.835. Baik, Pak Hari, yang cukup menarik adalah dari sisi sentimen ini. The Fed di Jumat pekan lalu melakukan pidato melalui Jerome Powell di Jackson Hole ini. Respon dari bursa Amerika justru positif, Pak. Penguatan terjadi. Nah, maksud saya di sini adalah bagaimana Anda melihat paparan yang disampaikan oleh The Fed? Apakah memang bernada hawkish atau memang ada poin-poin tertentu yang mungkin bisa dicermati terkait dengan arah kebijakan suku bunga ke depannya? Dari komentar yang saya lihat di hampir semua media, baik dari Amerika maupun di tanah air, itu juga bilangnya hawkish gitu ya. Akan tetapi gini, ayo kita cermati. Karena gini Pak Dave, Jackson Hole itu adalah simposium, tiap tahun ada. Dan selalu eventnya itu adalah di akhir Agustus. Yang menyelenggarakan atau EO-nya, event organizer-nya itu adalah The Fed Kansas City. Ya, Federal District Kansas City. Dan di setiap kali mau Jackson Hole itu dimulai, jadi openingnya itu selalu diawali dengan pidato pembuka dari Fed Chairman, dan dalam hal ini berarti ya Jerome Powell. Memang kalimat pembukanya, jadi isinya itu adalah dia bilang bahwa inflasi masih tinggi dan The Fed siap untuk menaikkan suku bunga lagi apabila diperlukan. Tapi kan kita mesti garis bawah itu kan, apabila diperlukan. Nah, lanjutannya itu langsung kemudian direspon oleh banyak media dari Amerika sampai tanah air yang kemudian bilang, wah The Fed hawkish, Jerome Powell hawkish. Tapi kalau kita dengerin ceritanya runut sampai selesai, sampai akhir, maka itu bukan hawkish. Kenapa? Karena yang tidak nampak di dalam pidato tersebut itu adalah The Fed ini sebenarnya Jerome Powell sebenarnya ketika bersamaan dengan pidato yang dia sampaikan,
The Fed itu mengajukan atau di dalam pidato tersebut yang tidak nampak di semua televisi itu adalah ada 6 charts yang ditampilkan oleh Jerome Powell. Nah tapi sayangnya memang kalau televisi dia nggak nampak Pak Dave. Kita mesti masuk ke website resmi The Fed. Nah di situ dia bilang inflasi ini udah turun. Ya, sehingga dengan demikian The Fed akan lebih data dependent. Dia akan hati-hati, ya. Karena kalau naikin kebanyakan, maka itu juga nggak bagus. Kalau naikinnya kurang, maka ini juga nggak bagus. Saya lebih sebut itu bukan hawkish, tapi itu adalah netral. Baik. Ya, berkaitan dengan pidato Jerome Powell yang memang kita pemberitaan sampai sejauh ini masih bersikap hawkish, tapi pandangan mungkin berbeda-beda ini, Pak Hari. Pak Hari, dari sisi pidato The Fed, dari penilaian Anda tadi, kita beralih ke beberapa saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Kita ke perbankan big cap terlebih dahulu, ada BMRI, Pak Hari, di mana Bank Mandiri mantap. Awal pekan ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, bahkan tadi sudah di 6.025 level tertinggi di pasca stock split dilakukan beberapa waktu lalu. Secara teknikal, bagaimana Anda melihat penguatan BMRI di sepanjang perdagangan hari ini dan juga rekomendasinya untuk jangka pendek dan menengah, Pak? Secara jangka pendek, ini Bank Mandiri kembali memberikan sinyal beli. Jadi kalau memang belum punya Bank Mandiri, Anda bisa ambil peluang ini, nggak apa-apa. Ini dia berhasil melampaui short term resistance ya berapa hari lalu ini di 5.950 ini udah dijebol, udah ditembus. Jadi sekarang 6.000 ya Pak Dev. Nah apabila masih lanjut lagi bisa lewat 6.025, mah ya terus nih lanjut. Sehingga target saya sih kalau bisa tembus 6.025, maka 6.175 itu kelihatan banget. Dan kalau itu masih lewat lagi, maka 6.300 itu sangat besar kemungkinannya untuk nyampe ke situ. Nah, sementara support ada di 5.725 dan 5.600. Itu. Baik, masih direkomendasikan buy, Pak, di penutupan hari ini? Masih Pak. Bank Mandiri masih, dia uptrend. Oke. Ya, dan ya sudah lewat resisten. Ya, oke. Baik. Silakan Pak Dwi. Peluang koreksi sehat mungkin jangka pendek untuk BMRI? Ya bisa aja sih kalau koreksi. Tapi koreksi di emiten seperti ini itu adalah peluang untuk entry Pak Dwi. Oke. Jadi ketika koreksinya sudah selesai, dia mulai rebound lagi. Nah itu langsung entry. Baik, perbankan big cap BNI penutupan hari ini di 6.000 menguat di 1,29%. Cukup mencolok pergerakan BMRI di sepanjang perdagangan hari ini. Pemirsa mengalami penguatan yang signifikan sendirian jika dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya. Support yang bisa diperhatikan di 5.725 hingga 5.600. Kemudian juga resistennya ketika menembus di atas level 6.025. Kemudian berpeluang menuju ke 6.175 dan berpulang kembali ke 6.300. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hari, di luar dari perbankan big cap untuk BMRI, kita akan coba cek saham-saham lainnya yang hari ini menopang penguatan indeks harga saham gabungan. Kita ke PGEO, Pertamina Geothermal Energy Tbk, Pak Hari, dan kebetulan hari ini juga masuk ke dalam listed companies update kita, menguat di 9% penutupan sesi kedua dan tadi sempat ke 10% ini. Analisis teknikal untuk PGEO, boleh kita runut tidak Pak? Ini melakukan IPO beberapa bulan yang lalu sampai pola pergerakannya di hari ini. Iya, geothermal ini memang adalah sumber energi yang saat ini lagi naik daun, Pak D. Jadi bukan cuma PGEO, tapi Barito Pacific, BRPT, dan TPIA itu juga sama-sama yang sekarang ini juga lagi banyak di koleksi nampaknya oleh investor. Nah, PGEO ini semenjak dari akhir Juli itu ada entry buy, itu adalah
dari sistem kami itu menunjukkan sinyal beli yang sangat powerful banget, itu mulai dari tanggal 31 Juli dan itu adalah di harga Rp850. Dan kita lihat sejak itu PGEO ini terus mengalami penguatan terus sampai hari ini ya, dan hari ini dia sudah mencapai di level 1170 penutupan, akan tetapi tadi titik tertingginya itu sempat 1195, hampir tembus 1200. Nah, apabila titik tertinggi ini di 1195 ini masih bisa dilampaui lagi, maka ada harapan untuk nyampe ke 1290. Akan tetapi di posisi saat ini PGEO sudah berada pada kondisi yang sangat-sangat overbought. Dan karena itu peluang untuk terjadinya profit taking ini jadi gede. Dan apabila terjadi profit taking maka bisa terjadi koreksi. Tapi seperti yang tadi saya bilang juga bahwa ketika kita ketemu emiten yang seperti ini, siap-siap apabila terjadi koreksi maka tunggu sampai mulai rebound lagi, maka justru itu adalah memberikan kesempatan kita untuk collect. Baik, ada Pertamina Geothermal Energi Tbk hari ini ditutup di level 1165, menguat di 9,39% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hari, di luar dari BMRI kemudian juga PGEO, hari ini penguatan di harga saham gabungan juga ditopang oleh saham-saham dari pertambangan batubara, Pak. Nah, dari beberapa saham yang menguat hari ini, Pak Hari, dari pertambangan batubara mana yang paling direkomendasikan, terutama kalau kita lihat dari sisi pola pergerakan teknikalnya, Pak Hari? Nah, mulai dari bulan Juni, Pak Dev, kita lihat saham Adaro Energi, ADRO, mengalami uptrend channel, ya, channel uptrend, bullish uptrend channel. Dan ini jelas sekali kalau kita lihat, dan hari ini Adaro kembali mengalami penguatan, jadi harga 2680 saat ini ditutup di harga 2680 dan ini memberikan sinyal beli, buy sinyal di 2680. Target price itu ada di 2820 dan sementara support ada di 2540. Baik, untuk Adaro ditutup menguat di 2680 hari ini di 3,47%, menjadi penopang indeks harga saham gabungan juga dengan target price tadi di 2820 dengan supportnya di 250, di 2540 maksud kami, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hari, kita hold terlebih dahulu, saya akan coba sampaikan update kegiatan perdagangan di penutupan sesi kedua hari ini. Pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini masih bergerak di zona hijau. Penguatannya tampaknya lebih ke arah terbatas di 0,38% setelah tadi menguat di atas 0,50% dan ditutup di level 6.921.727. Sementara level tertinggi hari ini di 6.940.121. Langsung saja kita akan coba lihat beberapa data perdagangan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami di penutupan sesi kedua hari ini. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36 ditutup menguat di 0,25%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,72%, LQ45 juga menguat di 0,31%. Untuk masing-masing indeks, posisi penutupannya dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Selanjutnya kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral. Barang baku masih memimpin penguatan di 1,63%, energi juga menguat di 0,99%, keuangan menguat di 0,14%, transportasi dan logistik tampaknya hari ini mengalami koreksi cukup dalam di 2,35%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan di penutupan sesi kedua hari ini, dan tampaknya beberapa saham sudah kita ulas sebelumnya, pemirsa, di mana BMRI ditutup menguat di 6.000, Aman Mineral juga
ditutup menguat signifikan di 4.280, BRPT menguat di 1.115 dan PGEO juga menguat di 1.165. Selanjutnya posisi saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam di penutupan sesi kedua hari ini. Ada GIA pemirsa ditutup melemah di 89 dan sudah meninggalkan level 90-an setelah menguat signifikan di beberapa perdagangan terakhir. HUMI juga melemah di 200, IRSX juga tertekan di 80 dan Auto juga melemah di 3020. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya.